Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Pesan Tuhan hari ini. Sebelum Anda menjalani hari ini, mari luangkan waktu 10-15 menit untuk menerima pesan Tuhan hari ini. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab seringkali mengkontraskan antara dua kelompok manusia yang ada di dunia. Kelompok yang pertama adalah orang benar, dan kelompok yang kedua adalah orang fasik. Sangat kelihatan bagaimana kehidupan orang benar itu seperti apa, dan juga kehidupan orang fasik itu seperti apa. Alkitab mencatat di ayat yang pertama, bagaimana kehidupan orang fasik itu ditampilkan oleh Alkitab dengan adanya yang namanya tingkah laku dari mereka. Yakni orang fasik itu adalah orang yang berjalan menurut nasihat mereka sendiri. Orang berdosa itu adalah orang yang berdiri di jalan mereka yang berdosa. Dan juga orang yang mencemooh adalah orang yang suka duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini sangat kontras sekali dengan ayat 2, di mana jalan daripada orang benar. Alkitab berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata orang benar adalah orang yang memilih untuk menyukai Taurat Tuhan daripada dia itu berjalan menurut nasihat orang fasik, dia itu berdiri di jalan orang berdosa, dan dia itu duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, apa sih Taurat Tuhan? Di dalam bahasa Ibrani, kata Taurat Tuhan di sini atau Taurat itu menggunakan kata Torah. Nah, Torah berarti perintah ataupun juga ajaran ataupun juga instruksi. Dalam konteks ini adalah 5 kitab Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena orang-orang Yahudi memiliki Alkitab Perjanjian Lama yang disebut sebagai Tanakh. Torah, Nebiim, dan Ketubim. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, Raja Daud sedang berbicara bahwa Alkitab atau apa yang tertulis di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu menjadi kesukaan daripada dia. Kalau saya dan saudara bicara tentang kesukaan, maka itu adalah sesuatu yang menjadi hobi kita, yang menjadi passion kita, yang menjadikan saya dan saudara itu membayar harga untuk melakukannya. Dan yang Daud lakukan adalah dia membayar harga dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan di sini menggunakan bahasa Inggris, yakni meditate atau meditasi. Artinya orang yang benar-benar berpikir, orang yang benar-benar meneliti, dan juga orang yang benar-benar merenungkan Taurat Tuhan itu dari semua aspek. Karena kata Torah di sini pun juga mengandung pengertian yakni hukumnya Allah. Jadi Daud sedang berbicara bahwa orang yang benar adalah orang yang menyukai Taurat Tuhan atau hukumnya Allah. Sehingga ketika dia menyukai Taurat Tuhan atau hukumnya Allah, maka dia akan melihat bagaimana apa yang dia tabur, yakni harga yang dia bayar untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu akan ada hasilnya. Ayat yang ketiga mencatat bahwa
Dia digambarkan akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lagi-lagi, Alkitab sering menggambarkan kehidupan orang benar itu seperti pohon dan juga kehidupan orang fasik itu seperti tumbuhan atau bunga rumput. Menarik sekali karena ketika saya dan saudara punya kesukaan sama seperti Daud yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka hidup saya dan saudara akan mendapatkan keuntungan-keuntungan atau berkat-berkat yang Tuhan akan munculkan melalui kehidupan kita. Yang pertama adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air atau kehidupan orang benar yang ditanam ya karena dia bergaul karib dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah di sini berbicara tentang buah-buah roh, bicara tentang buah-buah pertobatan. Saya yakin dan percaya orang kalau merenungkan firman Tuhan setiap hari, dia akan tahu kelemahan dan kekurangannya. Bahkan dia akan semakin menyadari bahwa dia itu jauh dari kesempurnaannya Tuhan. Tetapi yang menjadi keuntungan pun juga adalah dia akan menghasilkan buah. Karena hidupnya itu disejajarkan atau diposisikan sesuai dengan apa kata dari Taurat Tuhan atau hukumnya Tuhan. Ini menjadi modal bagi saya dan saudara, karena ketika saya dan saudara bergaul dengan firman Tuhan, maka saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Hidup kita akan berubah. Bahkan karya daripada Allah Tritunggal itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara yang dulu punya karakter yang buruk berubah menjadi orang yang baik karena sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya dan saudara dulu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika kita bertobat, kita bergaul karib dengan kebenaran, saudara diberikan karunia, talenta untuk melayani Tuhan. Bahkan orang melihat saya dan saudara, orang melihat Kristus. Karena di dalam kehidupan saya dan saudara, ada karakter-karakter Kristus, ada sifat-sifatnya Allah yang nampak melalui kehidupan kita. Berkat yang kedua adalah, saya dan saudara akan seperti pohon yang tidak layu daunnya. Saya yakin kebanggaan dari suatu pohon bukan cuma hanyalah buahnya, tetapi kebanggaan dari satu pohon pun juga adalah daunnya. Karena tidak semua pohon itu menghasilkan buah. Ada pohon yang hanya menghasilkan daunnya saja, tetapi daunnya itu sangat bermanfaat. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan seperti daun ya yang tidak layu. Nah, hidup saya dan saudara akan menjadi orang-orang, kalau saya bisa tafsirkan secara alegori, adalah orang-orang yang selalu dibaharui oleh Tuhan setiap hari. Sehingga saya dan saudara selalu diberikan sukacita, selalu diberikan semangat, selalu diberikan roh yang menyala-nyala untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Saya percaya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya tidak akan mut-mutan. Hidupnya pasti akan konsisten, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak pergumulan. Tetapi dia tahu, karena ada roh Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia sama seperti daun yang tidak layu. Sekalipun dia menghadapi musim panas terik matahari, tapi karena dia bersumber dekat kepada yang namanya mata air yang penuh dengan air yang berlimpah, maka dia akan terus disuplai dan daunnya akan terus hijau, bahkan juga tidak layu. Itulah kehidupan saya dan saudara ketika kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bergaul dengan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau ada saudara-saudara yang hanya menjadikan Alkitab sebagai bacaan saudara hanya di hari Minggu ketika ke gereja, hari ini saudara berubah. Karena orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam artinya yang setiap hari, dari hari pertama, dari hari Senin sampai hari Minggu, dia selalu punya kesukaan untuk meneliti firman Tuhan. Pada zaman itu, ya, orang-orang Yahudi belum memiliki
Alkitab yang utuh atau yang lengkap. Tetapi puji Tuhan, saya dan saudara punya 66 kitab, ya, dan saya dan saudara bisa belajar lebih banyak dan kita bisa mengetahui apa menjadi maksud dan rencana Tuhan. Saya yakin hidup saya dan saudara akan sama seperti pohon yang daunnya yang bermanfaat, yang tidak menjadi layu. Dan yang ketiga, berkat atau manfaat dari saya dan saudara bergaul karib dengan firman Tuhan adalah apa saja yang saya dan saudara perbuat itu dibuat Tuhan berhasil. Saya yakin semua orang rindu untuk berhasil. Tetapi ingat, ketika saya dan saudara berhasil dan itu di luar daripada kontrolnya firman Tuhan, maka keberhasilan saudara tidak akan konsisten atau akan tetap. Tetapi kalau saudara bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, saya yakin keberhasilan saudara akan menjadi konsisten. Tuhan tidak akan buat saudara menjadi orang yang turun, tapi Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang naik. Saudara akan diberkati, diangkat oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Firman Tuhan pernah disampaikan kepada Yosua dengan berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, maka engkau akan berhasil dan juga perjalananmu akan beruntung. Jadi saudara, bergaul dengan firman Tuhan setiap hari tidak ada rugi, yang ada adalah keuntungan. Mungkin saudara belum melihat hari ini, percaya Tuhan selalu punya rules masing-masing untuk saya dan saudara. Dia akan bawa saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang melihat keberhasilan di depan kita. Kalau saudara mungkin merasa saudara orang kecil, saudara tidak sekolah tinggi, tetapi kalau saudara punya Tuhan dan saudara bergaul dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan menjadi kompas, firman Tuhan ini akan menjadi cermin, bahkan firman Tuhan ini pun juga akan menjadi spirit buat saya dan saudara untuk semangat menjalani kehidupan kita. Percaya, keberhasilan yang dahsyat dan luar biasa yang berasal dari Tuhan itu disediakan bagi saya dan saudara yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan akhirnya orang fasik yang tidak menyukai Taurat Tuhan, orang berdosa yang tidak menyukai Taurat Tuhan, orang pencemooh yang tidak menyukai Taurat Tuhan, hidup mereka itu akan sama seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka tidak bertahan dalam pencobaan, bahkan mereka tidak bertahan dalam perkumpulan orang yang benar. Jadi, mari pilihlah jalan orang benar, bukan jalan orang berdosa, bukan jalan orang fasik, bukan juga jalan orang yang mencemooh. Saya percaya, kalau saudara lakukan firman Tuhan ini, maka kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti saya dan saudara seumur kehidupan kita. Tuhan memberkati.